Pak Terdihon waktu itu menjadi pastor pembantu ke-7 di Sengkonteng, dekat ya masih di dekat Lakapel tempat Pak Terdihon tinggal di sana, tidak jauh kotanya itu dari sana. Di keuskupan itu Pak Terdihon sebagai pastor ke-7, pastor paling bontot, padahal dia lulusan Gregoriana, lulusan doktor 4 mata bidang dokter yang berbeda-beda, termasuk orang yang diperhitungkan oleh tata suci menjadi tertulis menjadi pastor pembantu ke-7, sebuah posisi yang tidak bergengsi gitu. Bapaknya tentu sebagai bangsawan yang punya cita-cita tinggi melihat Pak Terdihon punya gelar seperti itu, pikirnya nanti akan jadi uskup, akan jadi orang penting gitu, tapi ternyata jadi imam pembantu ke-7. Stres juga mungkin bapaknya melihat itu, meskipun sudah berubah ya, tapi stres. Pak Terdihon dalam posisi seperti itu dia menerima, dia tidak menunjukkan jati diri sebagai seorang yang sombong, sebagai orang yang merasa direndahkan, tidak. Beliau menikmati perutusan itu dengan sangat bagus. Beliau belajar menemui orang-orang kecil, kaum buruh. Dia tidak hanya imam di sakristi melayani melayani umat di gereja. Dia pergi ke kantong-kantong, dia melihat mempelajari bagaimana anak-anak kecil yang harusnya masih belajar sudah ikut bekerja. Dia melihat betapa pentingnya dunia pendidikan justru ketika dia ada di posisi terdesak, di posisi yang tidak menguntungkan itu. Dia berkorban di sana, dalam pengorbanan itu dia menemukan banyak hal. Kemudian di Consumatum S itu selesailah sudah gitu. Kalimat selesailah sudah ini mengingatkan bagi kami ketika Pak Terdihon awal membangun kongregasi, kemudian tata suci menolak, menutup kongregasi karena ada salah paham, ada romo yang mulai menjadi seperti malaikat, romo yang menjadi seperti malaikat, mulai meramal, mulai macam-macam hal itu, ngomong yang aneh-aneh seperti itu, dan ada lembaga suster yang bicara mengenai vision penampakan seperti itu. Jadi Pak Terdihon sepertinya dituduh menjadi romo yang percaya pada hal-hal yang supernatural yang seperti itu begitu. Jadi tidak bagus. Kongregasinya dari kongregasi yang rawan begitu, sepihak. Tata suci menutup kongregasi itu, dan Pak Terdihon menerima itu tanpa protes, ditutup itu. Bukan karena dia sadar bahwa dia salah. Tidak, dia sebenarnya tidak bersalah. Beliau menerima kondisi itu. Inilah satu korban. Karena kongregasi ini diyakini didirikan oleh Kristus. Kalau sekarang Kristus menutupnya, saya siap. Selesailah sudah. Gitu. Jadi inilah aku, begitu. Selesailah sudah. Karena Tuhan yang mendirikan kongregasi ini, sekarang Tuhan menutupnya, yang monggo. Gitu. Karena ini milik Tuhan, bukan milik saya. Consumatum S di sana sacrifice Pak Terdihon itu pengorbanannya dia berkorban dalam ini menerima kondisi. Lalu mengenai fitnah konfrater, yaitu berkaitan satu sama lain ya. Orang ada anggota kongregasi yang tidak suka sama Pak Terdihon, menyebarkan permusuhan di sana sini. Kemudian mau mendongkel Pak Terdihon menjadi pemimpin, dari pemimpin jenderal mau dilengsarkan begitu. Ini kondisi seperti itu, Pak Terdihon tidak memusuhi, dia menerima, dia mencoba tetap berdamai, tetap membawa perdamaian. Dia, maka saya katakan di posisi-posisi ini Pak Terdihon difitnah kemudian di Consumatum S ini
bukan hanya korban yang menonjol dalam diri Pak Tadeo, tapi sesudah korban diterimanya Pak Tadeo justru tidak pasif. Beliau orang yang tetap berdamai dengan orang yang memusuhi. Ada Romo Blangkal namanya, Romo Blangkal itu memusuhi Pak Tadeo, memfitnah Pak Tadeo, mau mendongkrak Pak Tadeo. Romo itu kemudian sakit, Pak Tadeo merawatnya dengan baik. Kalau orang tidak mempunyai peace and reconciliation yang kuat, Pak Tadeo nggak bakal bisa mampu seperti itu. Difitnah, dijelekkan, dia tetap berdamai, dia tetap mau membangun persaudaraan. Semua anggota dirangkul, kekuatannya ada di situ. Ketika tahta suci menyatakan kongregasi ini ditutup, Pak Tadeo siap, konsumen PS, dia berkorban. Tetapi pengorbanannya tidak berhenti ketika kongregasi ditutup, lalu nggak buat apa-apa. Tidak, Pak Tadeo selalu mencari, lalu Tuhan mau apa. Pak Tadeo mencari titik temu lagi. Ternyata ada sesuatu yang penting yang dinantikan Vatikan supaya kongregasi ini merumuskan secara baru. Rumusan yang baru itu adalah perhatian kepada misi. Maka sesudah ditutup, Pak Tadeo membuat rumusan baru, mengajukan lagi menjadi kongregasi salah satunya misi luar negeri. Nah, misi luar negeri itulah menjadi catatan yang sampai sekarang menjadi catatan penting, menjadi sesuatu yang penting. Akhirnya kongregasi bisa hidup lagi, diterima dalam waktu hanya 3 bulan beberapa, ditulis lagi, diajukan lagi, diterima dengan misinya ke luar negeri. Jadi kalau orang ini mutungan, ya, kalau orang yang mutungan selesai, yowes, sekali ditutup selesai sudah. Tapi Pak Tadeo bukan tipenya orang mutungan, dia justru orang yang pendamai. Dia ingin rekonsiliasi dengan pihak-pihak lain yang tidak setuju dengan diri. Geser. Sudah dijelaskan. Ditambah, ditolak ayah. Kapiter yang menghebohkan, mengganti dikon. Jadi sudah saya sebutkan tadi ya. Saya tambahkan momen di mana Pak Tadeo ditolak oleh ayah. Ini imamat yang memecah belah gitu. Kalau dalam buku ini ada satu artikel, ada satu judul, imamat yang memecah belah. Cita-cita Pak Tadeo menjadi imam itu bukan cita-cita yang datar tanpa masalah. Ketika dia menyatakan mau menjadi imam, bapaknya menolak mentah-mentah dan tidak mau berkomunikasi dengan Pak Tadeo. Dia sungguh-sungguh kehilangan model ayah. Dia kehilangan, dia sebagai anak betul-betul tercampak oleh sikap ayahnya yang sangat keras, yang punya cita-cita Pak Tadeo itu menjadi gubernur, menjadi pemimpin tinggi. Makanya sekolah hukum itu didukung terus, di sipil didukung terus itu. Jadi semua didukung. Kemudian setelah semua selesai, Pak Tadeo mengatakan mau jadi imam, hancur semuanya, marah besar, bermusuhan dengannya. Bapaknya memusuhi Pak Tadeo, tapi Pak Tadeo mengalah, lalu berjalanlah dia ke luar negeri, keliling dunia, supaya masih bisa meleraikan pertengkaran itu. Kembali lagi ke orang tuanya, tetap tidak bisa. Terus coba lagi, akhirnya setelah dapat gelar itu pergilah ke Roma, masuk seminari dengan tidak membawa rekomendasi orang tuanya. Setelah mau ditabiskan, dia datang ke Prancis, ke orang tuanya. Baru di saat itu orang tuanya mulai sadar, anakku memang nggak bisa ditahan. Ini memang mau jadi imam nggak bisa ditahan. Akhirnya ada rekonsiliasi di sana, dibangunlah. Jadi Pak Tadeo tidak berhenti dengan penolakan yang ada, tapi dia orang yang sangat kreatif, yang tidak mau mengalah dengan tantangan yang baik. Dia mau selalu membangun relasi yang baik, berdamai dengan orang-orang yang tidak menyukainya. Ini sebenarnya kuat. Mengapa
Peace and reconciliation tidak terangkat pada waktu itu, ya memang penafsiran selalu berkembang ke sisi tertentu. Nanti mungkin akan bertambah lagi. Tapi setidaknya kalau dalam perspektif saya, recall person itu sesuatu yang kuat. Tambahan peace and reconciliation itu sesuatu yang penting dalam diri Pak Terjun. Jadi itu ketika kita ada di sini, nanti kita bisa melihat apakah semangat berdamai dengan orang lain itu ada dalam lembaga kita, dalam pendidikan kita. Apakah kita mulai menanamkan semangat berdamai dengan orang lain ketika kita tidak bisa jalan lancar-lancar saja, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita melalui masalah, apakah kita bisa menghidupi semangat rekonsiliasi ini? Ini semangat yang umum ditanamkan oleh gereja, tapi Pak Terjun dalam konteks hidupnya memang khusus. Pak Terjun hidup di sana, hidup dalam situasi itu sampai akhir. Lanjut, cinta. Cinta itu bagi Pak Terjun menjadi dasar dari semuanya kayaknya. Itu di sana karena cinta kasih Kristus yang ditolak. Pak Terjun mau membalas cintanya kepada Kristus dengan mencintai Kristus, membangun dunia dengan readiness, dengan compassion, dengan peace and reconciliation, dan dengan sacrifice seperti itu. Cinta, momen cinta kasih Pak Terjun ada di mana kita bisa menemukannya? Hampir seluruh hidupnya Pak Terjun terpaku oleh cinta Kristus itu. Menurut saya isi dari konstitusi, isi dari buku rohani yang ditanamkan bagi para nobis, bagi para penerusnya itu memuat apa arti kekuatan cinta Pak Terjun itu. Cintanya bersatu dengan Kristus, hidupnya bersatu dengan Kristus. Itulah cinta, bersatu dengan sesama, bersatu dengan orang-orang di sekitarnya melalui bela rasa, melalui peace and reconciliation, melalui pengorbanan, melalui kesiapsediaannya. Itulah cinta dikonkretkan, dilahirkan, diwujudkan dalam perspektif yang lebih luas lagi. Lanjut, masih ada apa? Nah, berarti sampai di sini Athenian Trium Tuum, cita-cita kerajaan Allah itu yang dihidupi oleh Pak Terjun, cita-cita membangun kerajaan Allah yang dihidupi oleh Pak Terjun, cita-cita agar hati kudus Yesus itu tertanam dalam jiwa-jiwa dan juga dalam masyarakat, itu dikonkretkan melalui 5 nilai ini tadi. 5 nilai, 5 karakter itu yang dikerjakan, yang menjadi motor penggerak Pak Terjun ada di sana. Dan itu yang menurut saya akhirnya itu menjadi makin konkret. Jadi bukan hanya cita-cita mimpi yang lewat, datanglah kerajaan Hati Kudus Yesus. Bagaimana kerajaan Hati Kudus dibangun? Lewat nilai itu. Dan perhatian yang paling pokok itu lewat pendidikan, begitu Pak Terjun. Pendidikan itu medan, itu istilahnya kerajaan Hati Kudus Yesus yang nyata, gitu. Dunia pendidikan. Pak Terjun membangun kolese. Di dunia pendidikan itu saya menanamkan cinta kepada Hati Kudus, cinta kepada cinta kepada pengorbanan, cinta kepada kesiapsediaan, cinta kepada semuanya itu ditanamkan di dalam dunia pendidikan. Melalui nilai-nilai itu Pak Terjun akhirnya begitu enjoy, inilah memulihkan kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, kerajaan Hati Kudus itu di dunia pendidikan. Karena di sana ada transformasi manusiawi yang bisa dibangun. Pak Terjun mau membangun Prancis, kalau tidak dari pendidikan tidak mungkin. Anak-anak terlantar, masih kecil sudah bekerja di pabrik-pabrik. Bagaimana Prancis mau maju kalau tidak dimulai dengan mendidik anak-anak ini? Kalau anak-anak disuruh kerja di pabrik-pabrik, pasti mereka tidak dapat apa-apa. Mereka akan menjadi tua dan akan mati. Tetapi kalau dididik, mereka akan berpikir hidup yang lebih baik seperti apa. Itulah
pemulihan, itulah transformasi, itulah pendidikan yang akan membangun kerajaan Hati Kudus itu menjadi semakin luas dalam perspektif anak-anak didik. Nah, seperti itu. Lanjut masih ada ya. Persoalan pendidikan adalah persoalan aktual, lebih mendesak daripada zaman sebelumnya. Kita mengerti bahwa masa depan berada di tangan mereka yang memiliki pendidikan, khususnya bagi generasi baru. Hal ini menjelaskan hebohnya diskusi yang melibatkan orang-orang Katolik dengan mereka yang kurang berpikir panjang. Itu catatan dalam buku, dalam karya sosial Pater Dihon. Jadi Pater Dihon mengerti betul bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting untuk membangun masa depan manusia, membangun kerajaan Hati Kudus sendiri. Dunia pendidikan. Jadi bukan menjadi orang yang membangun devosi doa-doa itu saja, tapi melalui karya pendidikan Pater Dihon membangun kerajaan Hati Kudus itu. Devosi penting, tetapi pendidikan anak-anak, pendidikan generasi itu, generasi muda itu memegang kunci kesekian. Lanjut. Ya, transformasi DNA spiritualitas Pater Dihon itu dalam ringkasannya seperti ini. Jadi keutamaannya yang dibangun dalam dunia pendidikan itu keutamaan hati, keutamaan pikiran, ya. Heart, head, and hand gitu. Ada karakternya juga menyentuh hati, kehendak atau pikiran dan karya tangan begitu. Jadi aktualitas spiritualitas juga begitu. Pendidikan spiritualitas juga diarahkan ke sana, hati, pikiran, dan karyanya. Semua bermuara atau menuju atau bertitik tolak dari kecintaan kita kepada Hati Kudus Yesus. Maka di sana Hati Kudus Yesus seperti apa? Hati Kudus Yesus yang hidup dalam semangat kesiapsediaan, dalam semangat compassion, dalam semangat cinta, dalam semangat damai dan pengampunan, rekonsiliasi, dan juga dalam semangat pengorbanan. Lanjut. Sambil nanti ngopi-ngopi, snack, terus nanti dikerjakan bersama, ini paper ya, bersama nanti kita diskusikan. Apakah nilai spiritualitas Dihonian bisa ditransformasikan ke kita? Gitu. Apakah kita yakin bahwa itu bisa diteruskan, ditransformasikan ke kita? Kalau dari teori Paul Ricoeur bisa kita lihat bahwa kita bisa ambil di situ. Apa saja yang bisa dibuat? Jadi kalau recall person tadi, apa yang bisa dibuat? B-nya, O-nya, L-nya, itu apa yang bisa kita buat? Kapan saja peluang mengaplikasikannya? Bagaimana mewujudkannya? Sudahkah diusahakan untuk menghidupi recall person di luar lembaga ini? Misalnya sebagai karyawan Dihonian, apakah kita menghidupi juga recall person itu? Nanti dibagi kelompok ya, baik kelompok. Oke, sampai di situ. Oke, baik, terima kasih.